pagi. Kembali lagi di hari Minggu seperti biasa. Tadi kita udah menjumlahkan nama Tuhan, kita udah menyembah Tuhan. Sekarang waktunya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau berdoa dulu. Semua lipat tangannya, tutup matanya. Jangan ada lagi yang tengok kanan kiri. Kita mau serius, kita mau serius dalam Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan atas kebaikan kemurahan dalam hidup kami. Kami boleh sehat, kami boleh kuat sampai pada pagi hari ini, semua karena kemurahan-Mu dalam hidup kami. Tuhan, sebentar kami mendengarkan firman-Mu, kiranya Tuhan yang boleh siapkan hati kami, pikiran kami, untuk kami boleh mendengar firman Tuhan dengan baik. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Nah, pagi hari ini Adik Cici mau cerita tentang temanya meneladani Tuhan Yesus dari binatang semut. Nah, kenapa harus binatang semut, Cici? Semut itu kan kecil, semut itu kan gak pernah dilihat orang, semut itu kan kelihatannya gak berharga. Masih banyak binatang lain yang lebih kuat, yang lebih sangar, yang lebih bagus, yang lebih baik gitu kan. Kenapa harus semut gitu? Nah, jangan salah adik-adik, walaupun semut kecil, semut kelihatannya gak berharga, tapi banyak hal yang bisa kita pelajari dari semut. Banyak sifat dan sikap dari semut yang kita bisa pelajari dalam kehidupan kita sehari-hari. Bahkan di dalam Amsal 6 ayat 6, kalau adik-adik punya Alkitab, adik-adik bisa baca. Kalau yang udah bisa baca, kalau yang belum dengerin baca aja. Ayatnya berkata, pada saat itu seorang raja namanya Raja Salomo, dia terkenal akan kebijaksanaannya, punya hikmat yang luar biasa pada saat itu adik-adik. Dia berkata kepada rakyatnya, dia bilang, Amsal 6 ayat 6, hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya, dan jadilah bijak. Nah, Raja Salomo aja bilang seperti itu ke rakyatnya semua, karena dia tahu banyak hal baik yang bisa dicontoh dari semut adik-adik semua. Nah, contohnya apa sih Ci, semut itu kenapa sih gitu? Nah, semut itu adalah binatang yang rajin. Kenapa Ci bisa bilang rajin? Karena dia mencari makanannya itu sendiri. Dia harus berjalan terus nih, tanpa lelah. Dia harus cari terus, berjalan terus, sampai dia ketemu makanannya. Dan semut itu gak pernah menyerah adik-adik, berjalan sampai dia menemukan makanannya. Kalau kita manusia nih kan, kita kan udah tahu ya, makanan itu pasti ditaruh di mana sama papa? Ditaruh di kulkas. Kalau nggak ditaruh di kulkas, pasti di atas meja makan kan. Tapi kalau semut itu kan enggak. Semut itu harus mencari makanan dia sendiri, tanpa dia kena lelah. Kalau dia tuh nggak pernah, ketika dia lagi jalan nih, dia lagi cari makanannya, dia nggak pernah bilang, aduh aku capek, aduh nanti dulu deh cari makanannya, nanti aku tidur dulu deh sebentar. Semut tuh nggak pernah ngomong gitu adik-adik. Semut itu nggak pernah males gitu. Dia selalu rajin, dia selalu mencari, berjalan tanpa lelah sampai menemukan makanannya. Nah, setelah dia menemukan makanannya nih, si semut nih, terkadang dia tuh suka nemu makanan yang lebih besar daripada ukuran tubuhnya. Nah, biasanya apa sih yang dilakuin adik-adik? Dia tuh nggak pernah mengeluh. Dia itu nggak pernah bilang, aku nggak mau bawa deh ini, soalnya berat, soalnya lebih besar daripada aku nggak mau bawa. Semut gak pernah ngomong kayak gitu. Semut hanya tetap ngambil itu makanan dikit-dikit, atau yang paling pentingnya nih ada paling sering ngeliat kayak, kalau semut itu kan kita nggak cuma hanya nemuin satu semut ya, pasti mereka kan selalu kita lihat itu rame-rame, kadang tuh panjang banget dari sini bisa ke sini gitu, kadang bisa jalan kemana-mana tuh semua isinya kan, sampai ada jalurnya gitu kita ngeliatnya. Nah, itu ngapain sih ada mereka rame-rame kayak gitu? Nah, mereka itu saling bekerja sama, mereka itu saling bergotong royong untuk ngebawa makanan yang udah mereka temuin beramai-ramai, untuk dibawa ke sarangnya mereka, untuk mereka kumpulin di sarangnya. Nah, jadi adik-adik, semut itu rajin. Setelah rajin, semut itu gak pernah mengeluh. Setelah dia gak pernah mengeluh, mereka itu selalu mau untuk bekerja sama dan bergotong royong. Nah, yang paling pentingnya nih,
ketika mereka udah selesai ngumpulin makanan, mereka udah masukin semua ke sarangnya nih. Jadi kan di dalam sarang itu banyak makanan kan. Nah, jadi dalam sarangnya banyak makanan, ketika pada waktunya mereka nggak bisa keluar, mereka atau lagi musim panas atau lagi musim hujan, mereka nggak bisa ngumpulin makanan, nggak bisa cari makanan, mereka hanya mengandalkan makanan yang ada dalam sarangnya mereka yang udah mereka kumpulin. Nah, pada saat mereka di dalam sarang, mereka itu pasti nggak cuma satu atau dua atau tiga atau empat atau lima, nggak mungkin cuma segitu adik-adik. Mereka tuh pasti mungkin ada ratusan ribu, ada puluhan ribu, ini sih nggak tahu pasti jumlahnya berapa, tapi yang jelas itu pasti banyak banget temut di dalam sarangnya. Nah, ketika dia udah pada masanya dia nggak bisa ngumpulin makanan, mereka semua ini nih yang beratus-ratusan ribu dalam sarang, mereka tuh pasti akan makan makanan yang udah mereka kumpulin. Nah, pada saat mereka makan, mereka itu nggak pernah berantem, mereka itu nggak pernah egois ada satu sama lain tuh, mereka nggak pernah bilang aku yang ngambil ini kan makanan punya aku yang nemuin makanan ini, aku yang cari makanan ini. Mereka semua itu nggak pernah ada yang ngomong kayak gitu. Mereka hanya saling makan beramai-ramai, mereka hanya saling makan bersama-sama tanpa berantem, tanpa mengeluh satu sama lain. Nah, adik-adik, sama seperti Tuhan Yesus. Tuhan Yesus adalah sosok yang luar biasa baik, yang pokoknya banyak teladan yang bisa kita ambil dari Tuhan Yesus. Sama seperti semut tadi, Tuhan Yesus merupakan seorang yang baik, yang suka menolong, yang pokoknya yang luar biasa deh gitu. Nah, karena kita anak-anak Tuhan, kita juga mau belajar untuk meladani sifat Tuhan Yesus. Kita mau jadi anak yang rajin. Jadi kalau misalkan mama minta tolong, dia beliin dong, beliin garam dong, ke pasar dong, tolong dong sapuin sebentar dong. Terus jadi dia nggak boleh ngomong nanti dulu ya mah, aku mau ini dulu ya, mau nonton dulu, masih main segala macam. Pokoknya banyak alasan yang lain deh. Adik-adik nggak boleh ngomong kayak gitu, harus tetap lakuin apa yang bisa kita lakuin dengan baik gitu, menolong mama dan papa, menolong orang-orang sekitar, kakak, adik gitu. Nah, yang kedua adalah kita mau untuk saling berbagi. Adik-adik kita mau saling berbagi satu sama lain. Ketika kita punya makanan nih, pasti seringnya kita dikasih coklat sama mama. Terus kita bilangnya, ini kan punya kita. Terus ketika ada teman yang mau minta, kita bilang gak boleh, ini kan punya aku. Kita gak boleh kayak gitu ya adik-adik. Kita harus tetap berbagi kepada teman-teman kita yang minta. Walaupun sedikit juga gak apa-apa, yang penting kita berbagi ya. Jadi mau banyaknya firman Tuhan, jadi mau cerita sampai situ aja. Nah, sebelum tutup pakai doa, kita mau nyanyi dulu jari jempol jari telunjuk. Kayak udah lama kita nyanyi lagu itu ya. Jari jempol, jari telunjuk, jari tengah yang panjang, jari manis pakai cincin, jari kelingking yang kecil. Ku berhitung 1, 2, 3, 4, dan 5. Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Mari kita bersatu dalam doa, adik-adik. Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan atas kebaikan kemurahan-Mu dalam hidup kami. Kami boleh memuji muliakan nama-Mu, kami boleh mendengarkan firman-Mu Tuhan pada pagi hari ini. Biar kiranya firman yang boleh kami dengar Tuhan, boleh kami lakukan dalam hidup kami Tuhan. Kami boleh menjadi berkat bagi orang-orang sekeliling kami. Kami boleh menjadi berkat bagi orang tua kami, bagi teman-teman sekolah kami, bagi orang tua kami Tuhan. Kami boleh pakai hidup kami lebih lagi Tuhan. Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Tuhan juga boleh berkati orang tua kami Tuhan dalam pekerjaannya. Tuhan yang boleh berkati kami dalam sekolah kami. Tuhan yang boleh berikan kami kepintaran, kecerdasan yang daripada-Mu Tuhan. Sepanjang minggu yang boleh berjalan juga Tuhan, kami mau serahkan dalam tangan-Mu Yesus. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur dan berdoa haleluya. Amin. Sampai jumpa minggu depan adik-adik.